dengan mengucapkan puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat dan hidayahnya kita diberikan kesehatan dan kesempatan untuk mengikuti kegiatan rapat koordinasi DHK Fisik tahun 2002 Dinas Pendidikan Kota Tarakan pada pagi hari ini. Sebelum kita mulai acara pada hari ini, perkenankan saya untuk membacakan susunan acara. Adapun susunan acara tersebut antara lain: 1. Pembukaan, 2. Menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya, 3. Pembacaan doa, 4. Laporan PPTK dan PPK Dinas Pendidikan Kota Tarakan, 4. Sambutan Kepala Dinas Pendidikan Kota Tarakan sekaligus membuka kegiatan acara pada pagi hari ini. 5. Penutup. Hadirin tadinya kita beberapa kerja, ternyata prosesnya kita
sekalian, berdoa maaf, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, rapat koordinasi kegiatan narkotik tahun 2022 hari ini Kamis 3 November 2022 secara resmi saya nyatakan dibuka. Kita pada hari ini yang pertama kita akan mendengarkan laporan dari PPK Pak David ya, untuk sampai sejauh mana progres yang telah dilaksanakan oleh ini Desa, karena memang waktunya sudah sangat mepet. Ini jadi mohon perhatian untuk kita semua dan apa yang disampaikan oleh Pak Kadis tadi, bahwa memang tanggal 8 November ini akhir dari kontrak ya, dan sampai kita seperti tahun lalu ya, tahun kita dikumpulkan lagi oleh inspektorat ya. Jadi ini mohon rapor pada hari ini bisa menjadi evaluasi untuk kita semua. Untuk selanjutnya kami serahkan kepada Pak Dali untuk menyampaikan materinya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi, salam sejahtera. Yang saya hormati Bapak Kepala Dinas Pendidikan Kota Tarakan, yang saya hormati Bapak Ibu pejabat eselon 3, eselon 4 Dinas Pendidikan Kota Tarakan, yang saya hormati koordinator pengawas, yang saya hormati koordinator pemilik, yang saya hormati Bapak Ibu pengawas jenjang sekolah PAUD, jenjang sekolah dasar dan jenjang sekolah menengah pertama. Dan saya hormati bapak-bapak pemilik, karena bapak pemilik ini tidak ada ibunya, tinggal bapak-bapaknya. Ibunya sudah pensiun ya, bapak ibunya. Jadi yang saya hormati Bapak Ibu pada sekolah, penerimaan dan bantuan anggaran fisik DAP tahun 2022, yaitu mulai dari jenjang PAUD, dari jenjang sekolah dasar, dari jenjang sekolah dasar semua sekolah negeri. Kalau dari jenjang sekolah menengah pertama 5 dari sekolah negeri, 1 dari sekolah swasta. Yang saya hormati penyedia jasa atau biasa disebut kontraktor atau direktur dari perusahaan yang bekerja di sekolah penerimaan fisik, atau yang mewakili direktur yang hadir pada kesempatan rapat koordinasi kita pada hari ini. Yang saya hormati, ada hadir juga saya lihat konsultan PT Tirta bersama tim yang hadir juga pada pertemuan rapat koordinasi dan fisik tahun 2022 pada pagi hari ini. Yang tak lupa juga saya hormati tim dan fisik ya, tim dan fisik yang monet sekolah yang menerima dengan bantuan tahun 2022, monet sampai ke Tanjung Batu, sampai Tanjung Pasir, sampai Pantai Lama-Lama, sampai Jual Laut ya, di monet. Kalau sudah monet jam 8 pulang sampai asar ya. Suka dukanya di monet, kena panas, kena hujan di lapangan. Terima kasih tim monet. Juga tim panitia kegiatan dan fisik pada hari ini ya. Ada dari staf sarana prasarana ya, ada
saya lupa menyampaikan bergandengan dengan kepala sekolah ada bagian sarana sekolah juga kami undang ya. Bapak Ibu bagian sarana sekolah yang kami hormati. Pada kesempatan ini pertama-tama mari kita menjadikan puja puji syukur. Saya akan menyampaikan atau izin menyampaikan kegiatan-kegiatan yang berada di sekolah jenjang PAUD dan jenjang sekolah dasar dan sekolah menengah pertama. Untuk sekolah PAUD atau sekolah TK yang ada 4 sekolah yang tersebar, yaitu ada 4 sekolah. Kalau sekolah dasar ada 9 sekolah yang menerima bantuan. Kalau sekolah menengah pertama ada 6 sekolah yang menerima bantuan. Untuk sekolah tingkat anak-anak atau TK yang biasa disebut jenjang PAUD, itu kegiatannya ada di TK Aba 2 sebagai Okuaru ya. Itu yang pertama, kegiatannya adalah membangun area bermain. Alhamdulillah saya lihat progresnya sudah mencapai 100%. Tadi saya laporkan progresnya sudah mencapai 100%. Untuk laporan masih proses fungsi 100%. Jadi belum putaran ya, masih proses fungsi 100%. Yang kedua ada TK Nurul Albab Kota Tarakan yang berada di Ladang untuk kegiatan pembangunan ruang guru dan kepala sekolah. Saya kemarin memulai dengan tim yang ada di Dinas Pendidikan Kota Tarakan dan juga dengan tim kejaksaan ya, Kota Tarakan. Kami melihat sehingga di TK Nurul Albab memang kelihatannya bangunannya progresnya sudah 100%. Tapi mungkin kondisi bangunannya memang karena besar untuk permintaan, jadi masih perlu dana seri dari pihak sekolah ya, untuk melanjutkan. Tapi dari kita sudah 100% karena sudah sesuai dengan rencana anggaran wilayah yang dikeluarkan atau dibuat oleh konsultan. Untuk TK Metro Hakim Tanjung Pasir, ini di atas gunung ya. Kalau lambat sedikit pekerjaannya mungkin memang dari kendala lahan ya, karena kondisi lahan di TK Metro Hakim ini agak tangga-tangga naik ya Bapak Ibunya. Jadi mungkin untuk material itu tidak bisa langsung sampai ke tempat kegiatannya, seperti semen, besi, bata dan sebagainya itu di bawah, jadi dilansir bagi naik tangga. Jadi kalau memang tidak ada dana untuk anggaran lansir material, kalau itu dimasukkan dalam pekerjaan tukang yang memang pada waktu lama ya, dan lansir itu bukan cepat, makan waktu, makan hari ya. Tapi saya lihat progresnya sudah 100% ya, UKS di Selanjutnya yang keempat adalah TK Nur Infinita. TK yang 100% ya. Mudah-mudahan di lapangan juga sudah 100%. Karena
Kalau untuk ruang guru yang ada di SD Utama 2 itu juga saya lihat 100% fisiknya. 100% fisiknya. Kemarin sekolah juga telepon saya, dan kami juga pernah ke sana beberapa hari yang lalu sama penyedia jasa mengecek ya, sudah 100% untuk SD Utama 2. Untuk sekolah dasar negeri 011 Karambalik ya, Karambalik itu ada pembangunan toilet. Oke, Pak Widodo silakan aja Pak Widodo ya, sudah kita bayar ya, ambil aja kuncinya dengan kontraktor atau dengan konsultan, siapa saja yang buka kuncinya silakan diambil dan dimanfaatkan untuk kebutuhan sekolah ya. Untuk SD negeri 015 ya, Pulau ada di depan dulu. Ini ada dua kegiatan di SD 015. Ya, sebenarnya 100% memang kerjaannya lumayan cepat dan baik. Kualitas, kuantitas, ukuran volume sudah tercapai ya. Untuk lab IPA SMP 2 cuma satu kegiatan di sana, dan bisa dimanfaatkan untuk sekolah ya Pak Kapolsek ya. Terima kasih Pak Kapolsek. Sekarang kita menuju ke SMP negeri 6 ya, 3, 4, 5 tidak ada yang kosong, jadi kita langsung ke 6 adalah kegiatan pembangunan lab komputer dan pembangunan toilet. Pembangunan lab komputer sudah berjalan menuju 100%. Pembangunan toilet atau jamban juga sudah dilaporkan menuju 100%. Bapak Ibu yang saya hormati di SMP Negeri Nangkarakan, kita doakan semoga tukangnya di sana, kontraktornya di sana, konsultannya di sana yang mengawasi sehat-sehat semuanya, dan cepat menyelesaikan progresnya ya Bapak Ibu yang saya hormati ya. Dan doakan semua yang bekerja di dana penerimaan bantuan ledak tahun 2022 ini semua sehat-sehat ya. Amin. Kepala sekolah sehat, guru sehat, warga sekolah sehat, kepala dinas sehat, semua pejabat eselon 3, 4 sehat, dan semua yang ada dinas pendidikan Kota Tarakan semuanya sehat Bapak Ibu ya. Saya bisa connect ya. Kalau connect banyaklah senangnya ya. Walaupun kena hujan kadang-kadang rintik, tapi banyak senangnya karena kita berada di sekolah ya, foto-foto di sekolah ya. SMP 6 ada, SMP 7 juga ada, SMP 8 ya. SMP 7 juga sudah cantik bangunannya. Ya, paling kalau ada kerusakan lecetnya masih cantik. Jadi kita ke SMP 8, SMP 8 itu ada persoalan. Pembangunannya ada pembangunan lab komputer dengan ada pembangunan toilet ya. Toilet sudah progresnya 100% ya. Cuma belum diisi 100%, masih berproses ya. Kalau pembangunan lab komputernya berproses, pekerjaannya ke 100% ya. Di SMP 8. Kalau di SMP 9 hanya satu kegiatan bantuan dari Dak Fisik tahun 2022, yaitu hanya pembangunan toilet jamban ya, toilet atau jamban ya. Ini termasuk cepat selesai ya, dan hasilnya juga alhamdulillah baik ya. Toiletnya, dan kuncinya sudah diserahkan ke kepala sekolah atau kepala sekolah yang ada di SMP 9 Tarakannya, dan juga bisa sudah digunakan untuk siswa-siswi yang ada di SMP Negeri 9 Tarakannya, Bapak Ibu ya. Kita lanjut ke SMP 10 Pak Wawan. Kenapa Pak Wawan di sana?
Wawan di sana. Habis di sini Pak Wawannya penuh ya. Jadi sana gabung sama kontraktor. Yang Pak Wawan kontraktor juga kan. Pengawas ya, pengawas kerjaannya Pak Muhadi ya. Tolong Pak Wawan ya, Pak Wali dicantikin laptopnya ya. Pak Muhadi ya, tolong ya. Itu Pak Wawan nanya terus ke saya ya. Setelah selesai ini apalagi bantuannya katanya. Jadi selesaikan laptopnya lah, bantuannya cantik lah sudah bantuan komputernya. SMS dulu ya. Hanya satu kegiatan aja. Ada Pak Muhadi kontraktornya di sana ya. Mudah-mudahan progresnya mencapai 100% juga sudah. Dan berjalan 100% ya. Yang terakhir ada SMP Islam Terpadu Ulul Albab Pak Asep ya. Di sana ada 2 kegiatan bantuan tidak fisik tahun 2022 ya, yaitu ada pembangunan laboratorium ilmu pengetahuan alam atau singkat IPA ya. Ada juga kegiatan pembangunan ruang UKS, tapi kelihatannya UKS-nya besar ya, karena anggarannya besar dari sekolah-sekolah yang lain. Mungkin karena jenjang sekolah menengah pertama ya. Kalau dibanding UKS yang ada sekolah dasar, ya lebih besar ya. Di sekolah Islam Terpadu. Hadir kepala sekolah Pak Kadis, coba katakannya dulu Pak Asep. Berdiri dulu Pak Asep, berdiri dulu ya Pak Kadis dan Bu Sekretaris ya. Dia ganteng orangnya. Dia Pak Asep ya. Titip untuk kontraktornya, konsultannya ya, Pak Denny ya. Misalkan menuju 100% ya. 100% ya. Memang kendala lahan juga di sana ya, tapi tidak menyurutkan ya untuk selesai sesuai dengan progres yang telah kita dapatkan. Pak ini yang beritahu konsultannya ya. Jadi dari 4 tahun 9 sekolah dasar dan 6 sekolah menengah pertama sudah kami sampaikan progresnya. Ada 19 sekolah semuanya. Kalau sekolah yang menerima itu 19, tapi kalau kegiatannya atau pekerjaan yang dilaksanakan oleh penyedia jasa itu 11 TL, 17 lelang ya, lelang. Jadi kalau PR itu karena penunjukan langsung tanpa lelang mungkin bisa cepat selesai ya, karena dia start di awal. Kalau lelang berproses ya, karena kita sampaikan dulu ke KPPJ, nanti ditampilkan baru kontraktor masukkan dokumen penawarannya. Jadi ada proses. Ya. Bapak Ibu yang saya hormati, memangnya berjalan muluskah kegiatan di lapangan sampai saat ini? Ya, alhamdulillah berjalan lancar baik. Juga ada kendala sedikit ya, sedikit aja kendalanya ya. Untuk kegiatan kita di lapangan, baik yang jenjang sekolah PAUD, jenjang sekolah dasar, dan jenjang sekolah menengah pertama, mungkin faktor lahan juga ya yang sangat berperan terhadap pembangunan. Kalau rehab itu ada masalah lahan karena sistemnya sudah ada yang tinggal kita perbarui. Tapi kalau pembangunan dia harus menggunakan lahan yang siap, lahan siap dibangun ya. Jadi kendalanya ada yang bangun memang mepet dengan bangunan lama ya. Jadi mudahan bagaimana teorinya untuk bisa menyelesaikannya. Tapi sudah selesai saja. Yang mepet-mepet itu ada beberapa memang saya
yang cukup mengherankan adalah lahan yang ada di lingkungan sekolah berada di pagar dalam sekolah. Ketika kami mau ke sana, itu tidak ada masalah lahan itu lahan kosong, tidak ada bangunan di dalam, tidak ada bangunan di luar pagar. Yang anehnya, ketika masuk pekerjaan 2 minggu, saya ditelepon oleh penyedia jasa. Ini bangunan kita diprotes masyarakat. Ini secara sosial jadi diprotes masyarakat. Apa masalahnya? Sementara kita di dalam lingkungan sekolah membangun, bukan pagar. Pagar ada pagar segel. Saya lihat segel kok yang pakai pagar, agak warnanya agak coklat-coklat, ya. Tahu saya di dalam pagar. Dalam pagar, ya. Tapi masalah ya Bapak Ibu ya. Jadi sempat tukangnya disuruh berhenti kerja. Ya kontraktor, tukang itu disuruh berhenti kerja. Oh siap. Nanti kita panggilkan dua camat suruh ngecek di sana. Insyaallah kerjasama dengan dua camat lapangan ya Bapak Ibu. Mungkin peran aktif juga pihak sekolah ya, kontraktor, dinas pendidikan dan masyarakat di sana, tokoh-tokoh masyarakat bisa mulai lagi pekerjaan ya, mulai lagi pekerjaan. Dan alhamdulillah sekarang karena ada hambatan sedikit, berarti agak molor Bapak Ibu ya. Kalau dia kita menyerahkan dengan pihak sekolah sudah memang 100%. Dan untuk konsultan juga pengalaman tahun 2021 Pak Eni ya, karena terus terang aja untuk kegiatan fisik ini bukan saya bilang ada bedanya dengan kegiatan lainnya, tapi beda disiplin ini sepertinya jadi apa ya, banyak auditor ya, banyak auditor, termasuk banyak peminatnya ya, dari auditor termasuk inspektorat ya, dua ada juga dari BPK, ada juga dari BPKP, ada juga dari kejaksaan ya. Jadi lebih berhati-hati ya kan kita bekerja, karena cek belum kering kejaksaan sudah melihat kekurangannya apa ya. Begitu juga inspektorat ya. Jadi tolong untuk konsultan rapnya sangat diperhatikan sekali. Kalau masih ada perbaikan, ada dulu diperbaiki memang dari sekarang, mumpung belum masuk tahap pemeriksaan dan mumpung sebagian belum dibayarkan ya. Kalau ada yang dulu backup data, ada yang copy paste, maaf ya, ada yang copy paste, tolong diteliti kembali sehingga tidak merugikan ya, merugikan analisa data juga. Karena saya minta maaf, saya tidak paham ini. Saya paham karena saya diperiksa. Jadi backup datanya berapa kurang, jadi analisa datanya tidak begini. Nah, jadi saya akhirnya paham ya. Analisa data Pak Konsultan tolong diperhatikan kembali. Kalau satuan apa yang kita gunakan, memang kita pakai satuan yang sudah kita tetapkan, jangan berubah-ubah. Karena orang yang mencari atau auditor itu yang baik-baik lewat, tak perlu diperiksa, yang dicari yang ada kekurangannya. Jadi kemarin kan ada meter, ada lembar, itu pengalaman kita ya, jangan sampai kembali lagi satuan-satuan gitu ya. Kalau kita dari awal memang beda, kalau kita dari awal memang lembar ya. Kalau kita dari awal publik aja ya,
disesuaikan ya, dan minta maaf kepada konsultan lebih jeli lagi lah memperhatikan data kita, emisi yang dibuat sekarang ini untuk pencairan 100% di jasa. Jangan sampai masih kekurangan volume, tapi sudah dapat laporan mingguan, harian, bulanan, misalkan desa data, belum tinggal kita buat emisi, tapi sekali lagi diperiksa ya. Dan juga konsultan bersama tim akhir-akhir ini waktu sudah mencapai final, banyak pekerjaan selesai, minta selalu berada di lokasi pekerjaan yang belum 100% ya, supaya nanti jangan berburu waktu, akhirnya masanya bongkar ya, tidak padat, usahakanlah yang berkualitas ya, jadi tolong ya. Untuk konsultan, mungkin untuk Bapak Ibu kepala sekolah juga sedikit saya sarankan, karena sekarang ini banyak yang sekolah-sekolahnya perlu rehab ya, perlu pembangunan kalau ada lahan, tapi yang rehab lah. Jadi kalau rehab dibutuhkan di sekolah, itu sebenarnya kalau dana itu bukan dari kami ya, bukan dari kami pendidikan Kota Tarakan yang mengusulkan, tapi itu regulasinya dari kementerian, itu dari Dirjen SMP SD ya, PAUD, itu pedagogik sekolah ya, lebih pedagogik sekolah. Dan untuk menentukan bahwa ini bisa direhab atau nggak bisa direhab, itu memang nyatanya bisa direhab, tapi mungkin di saat mengisi instrumen verifikasi yang dibuat bersama oleh PUPR, mungkin kerusakannya tidak mencapai ya. Saya pernah bicara meeting kepada mereka, Pak Asrul yang ada di Dirjen SMP, beliau mengatakan kalau rusaknya hanya 30%, itu tidak dibantu, itu mereka dari sekolah punya anggaran kan? Mungkin anggarannya dana bukan, mungkin dan anggarannya dana BOP, mungkin anggarannya dana POS, atau ada dana-dana lain yang bisa digunakan sebagai sumber untuk rehab. Kalau di bawah 30% Bapak Ibu ya. Tapi kalau Bapak Ibu mencantumkan kerusakan ruang kelas, ruang komputer, ruang guru, ruang UKS, ruang lab IPA, ruang kesenian, ruang kepala sekolah, ya, ruang TU, relay, ya, itu di atas 30, contohnya 40%. Ini insya Allah kalau dana kementerian ada, bantu. Tapi kalau dana kementerian kurang, sudah terbagi-bagi, ya pasti dia bilang sabar, kita lihat tahun depannya. Jadi begitu juga, minta persyaratan legislatif dengan saya, minta surat tanah, minta ini, tapi mana bantuannya 2023 contohnya. Ya itu tadi Bapak Ibu ya, kendalanya kita yang diatur, bukan kita yang mengatur, kita yang menunggu, bukan kita yang menunggu ya. Mungkin itu sedikit aja dari saya barangkali ya, terkait masalah kegiatan yang fisik tahun 2022 yang ada di sekolah jenjang PAUD, sekolah dasar dan sekolah menengah pertama ya. Mungkin ada hal-hal yang
perlu dikomunikasikan terkait masalah kegiatan tersebut. Mungkin dari forum ini bisa kita komunikasikan lingkungan kami, ya kan, atau komunikasikan dengan konsultan, ya, atau kami ke lapangan sama konsultan, ya, Bapak Ibu, ya, kalau ada hal yang perlu kita tindak lanjuti, ya. Tapi harapan saya semua berjalan dengan baik, ya, lancar, aman. Walaupun ada kendala sosial, ya, kendala lahan, jepit-jepit, ya, tapi ya berubah semangat kita untuk membangun, karena itu untuk kebutuhan anak-anak kita yang di sekolah. Mungkin demikian tadi dari saya. Kalau ada kurangnya, itu memang katanya dari saya. Mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua. Bangunan apa saja dan apa saja yang dilaksanakan pada tahun ini. Kami mohon hapus dulu untuk pada karena saya selalu kepada dia tidak pernah dia buka catatan dari kami. Iya, saya tengok tidak ada catatannya. Luar biasa sekali dari nyatanya itu. Tapi yang paling diingatnya itu PRT. Itu yang paling diingatnya kayaknya. Iya, saya lihat banyak banget yang diomongin, nggak ada catatannya yang dibuka gitu ya. Luar biasa sekali Pak Jamil. Ya, ini mungkin apa yang disampaikan oleh Pak Jamil tadi sudah kita dengarkan semua. Progresnya juga ada yang sudah 100%, ada yang masih dalam proses. Ini juga menjadi perhatian untuk kita semua yang masih dalam proses, karena ini tanggal 8 November itu apa namanya yang sudah selesai tadi Pak, kontraknya itu harus sudah selesai, ya. Nah, yang perlu saya ingatkan kembali juga yang perlu diketahui oleh Bapak Ibu, Bapak kontrak tenaga kontrak yang apa namanya penyedia jasa ini adalah bahwa kita pemerintah kota sudah melaksanakan MOU dengan BPK. Jadi laporan keuangan itu harus diserahkan pada tanggal 1 Januari. Artinya semua pekerjaan itu harus diselesaikan bulan Desember tanggal 15 semua sudah ditutup penarikan soal keuangan. Jadi kami mohon ini menjadi perhatian untuk kita semua. Mungkin diskusi setelah kami Pak Wahyudi menyampaikan materi. Selanjutnya kami mohon narasumber selanjutnya Mas Wahyudi sudah siap. Ya, beliau akan menyampaikan tentang kualitas. Nah, ini ahlinya semuanya. Pertama-tama sebelum penyampaian saya yang saya hormati Pak Kadis, Pak Kadis, Bu Sekretaris tadi, terus semua yang tidak akan hadir yang diundang dalam acara ini. Pertama dari sekolah penerima, yang diwakili oleh masing-masing kepala sekolah dan bagian sarana prasarana. Yang kedua tadi saya mendengar juga ada yang hadir itu dari pengawas kita sendiri, pengawas internal dari dinas pendidikan, dari pendidik juga, terus tidak kalah pentingnya juga yang pihak-pihak yang bekerja dalam ini adalah penyedia jasa, kontraktor dan pengawas pekerjaan, konsultan pengawas Mas Denny dan teman-teman. Terima kasih atas kehadirannya. Sejatinya pertemuan ini bukan mau mencari apa kesalahan yang terjadi, tapi namanya dan evaluasi. Evaluasi itu berarti ada objek yang dievaluasi dan yang diamati. Dan tidak ada kerja di dunia ini yang sempurna karena semua dikerjakan oleh manusia. Dari mulai pelaksananya manusia, pengawasnya manusia, yang memegang lapangan kegiatan itu juga manusia, semuanya dikerjakan oleh manusia. Dan setahu saya tidak ada kerjaan manusia yang sempurna. Jadi
wajar kalau ada kekurangan, ada kesalahan di sana sini, dan tidak ada manusia yang sempurna memang, tapi yang baik itu adalah manusia yang belajar dari kesalahan terus semakin baik pekerjaannya. Nah, terkait dengan pelaksanaan DAK fisik tahun 2022 tidak banyak hal yang saya akan singgung, ada 5 poin saja. Kalau Bu Edi tadi menyampaikan, Pak Jabir tanpa catatan, kalau saya malah harus ada catatan karena saya sering lupa. Yang pertama adalah masalah pelaksanaan pekerjaan. Pelaksanaan pekerjaan itu Bapak Ibu semua, kalau dalam hal fisik itu kita sasarannya, tolak ukurnya adalah kuantitas, kualitas, dan aspek estetika. 3 itu. Kuantitas itu apa? Kecukupan volume. Karena pekerjaan fisik itu pasti kaitannya sama volume. Misalnya kita memasang atap, volumenya berapa meter persegi, ya kan? Kita memasang tembok berapa meter persegi, kita mengecat dan sebagainya berapa meter persegi. Itu kecukupan volume. Yang kedua, kecukupan kualitas atau aspek quality. Itu yang diukur atau yang adalah kualitas dari pekerjaan itu. Bisa jadi satu item pekerjaan itu cukup dari sisi volume, tapi tidak memenuhi kualitas. Misalnya, contohnya itu harusnya untuk K225. Mungkin Bapak Ibu mungkin awam. K225 itu apa sih Pak? Apa sejenis makanan kaleng atau apa tidak? K225 itu adalah bahasa teknis. Beton itu ada K125, ada K225, ada K250, K400, bahkan sampai K600. Itu menunjukkan kekuatan masing-masing spesifikasi dari beton itu. K400 itu seperti apa contohnya? Yang listrik itu kan keras sekali, itu K400, bahkan sampai K600. Nah, kalau yang umum kita gunakan di bangunan-bangunan sederhana itu maksimal sampai K250 atau K275. Nah, tergantung nanti kita kembalikan perencanaan yang dibuat oleh teman-teman konsultan itu, dia memakai mutu beton apa, misalnya untuk tiang, mutu beton apa. Nah, itu harus cukup mutunya. Jadi pekerjaan itu di samping cukup volumenya juga cukup mutunya. Itu harus dipahami. Jadi ini catatan juga teman-teman konsultan dan kontraktor bahwa kita kembali ke kontrak kita itu satu pekerjaan itu volumenya berapa, itu diukur, dihitung. Kalau cukup ya cukup, gitu kan? Jadi cukup volume. Terus kualitasnya seperti apa? Misalnya masang keramik, itu kualitasnya harga keramik berapa? Itu cukup kualitas. Yang ketiga, yang gak kalah pentingnya adalah estetika. Estetika itu keindahan. Bisa jadi pekerjaan itu cukup volume, cukup kualitas, tapi estetikanya, misalnya kita ambil contoh sederhana keramik, ukurannya pas 10 meter persegi bisa kita, 10 meter persegi juga yang dipasangkan dari pas. Terus keramik yang dipasang itu harganya yang sekitar mungkin merek platinum harga mungkin 100.000 per kotak atau 120.000 per kotak. Itu juga sudah dibeli, artinya secara kualitas sudah memenuhi. Tapi masaknya bergelombang, nah itu berarti tidak cukup aspek estetika. Nah, 3 item itu yang harus diperhatikan. Memang Bapak Ibu kepala sekolah tidak punya kewajiban atau tidak punya tidak bertanggung jawab terhadap 3 ini. Karena kebetulan fisik 2022 ini itu dikerjakan bukan secara swakelola, tapi secara kontraktual yang dikerjakan oleh pihak ketiga. Tapi Bapak Ibu semua, kita minta pendapat dan saran ketika di lapangan, kurang apa Bu, kurang apa, itu kita dalam rangka kita memenuhi 3 kriteria tadi. Oke, itu yang masalah pelaksanaan pekerjaan. Terus yang kedua, ini mungkin lebih ditekankan kepada kontraktor sama konsultan ya. Artinya untuk pekerjaan-pekerjaan yang kebetulan sampai detik ini belum selesai, tolong diperhatikan 3 aspek tadi. Terus
Terus yang kedua, saya juga ingatkan bahwa untuk memenuhi tiga aspek tadi, tolong diperhatikan dari sisi kecukupan volumenya, karena rata-rata tim pemeriksa baik itu BPK, Inspektorat maupun BPKP itu melihat kecukupan volume. Makanya perhitungan di backup data itu harus sangat-sangat diperhatikan. Karena saya melihat kontraktor yang bekerja atau penyedia yang bekerja itu rata-rata tidak memiliki tenaga untuk menghitung sendiri. Bukankah seperti itu? Artinya perhitungan itu sangat bergantung dari konsultan. Makanya konsultan juga harus menghitung secara cermat. Tapi ada satu kondisi di mana di satu sisi kontraktor tidak memiliki tenaga untuk menghitung, tapi di sisi lain konsultan yang sudah menghitung tidak dipercaya oleh kontraktor, kan agak repot. Kalau memang sudah mempercayakan pada konsultan untuk menghitung dari sisi kecukupan volume, ya tolong dipercaya 100%. Dan konsultan yang diberikan kepercayaan itu harus menghitung betul-betul, karena nanti ketika diukur ulang oleh auditor, apakah Inspektorat, BPK atau BPKP, jangan sampai ada selisih volume. Karena kami selaku PPTK, tenaga teknis, Pak PPKOM itu tidak mungkin mau melihat bisa melihat pekerjaan itu satu persatu detail sampai sekecil-kecilnya, tidak mungkin. Nah itu tolong kinerja dari konsultan dalam hal perhitungan dan backup data tolong diperhatikan. Itu ada kerusakan berupa kesalahan manajemen dari sekolah sendiri, itu tanggung jawab dari sekolah. Saya perlu tegaskan ini karena kadang-kadang ini mohon maaf dari kepala desa, kadang-kadang ada kerusakan saling menyalahkan. Nah kita kan harus menegaskan ini, kerusakan itu ada dua jenis. Pertama memang kegagalan konstruksi, yang kedua memang kesalahan manajemen sekolah. Kegagalan konstruksi tanggung jawab kontraktor selama 180 hari kalender. Sampai ketika mencarikan 100%, itu kan memberikan jaminan pemeliharaan kepada kita. Kalau sampai tidak menyampaikan jaminan pemeliharaan sebesar 5% kepada kita, maka tidak punya hak sampai mengambil 100%, tapi 95%. Uang 5% itu kita akan gunakan untuk pemeliharaan. Tadi rata-rata kan kontraktor nggak mau, kontraktor maunya 100%. Oke, keluarkan jaminan pemeliharaan. Tapi jaminan pemeliharaan tidak sebatas satu lembar kertas. Manakala ada kejadian kerusakan karena kegagalan konstruksi bukan manajemen sekolah, tanggung jawab kontraktor. Dan kita bisa begitu. Dan kadang-kadang ada juga mohon maaf saya katakan ini ada semacam modus dari kontraktor. Ada kerusakan terjadi di bulan pertama, misalnya plafonnya bocor di bulan pertama, itu lambat dia tangani sampai masa pemeliharaan berakhir. Akhirnya dia beralasan masa pemeliharaan sudah berakhir bukan tanggung jawab kami. Tidak, saya tekankan lagi tidak. Masa pemeliharaan itu tetap sampai lakukan walaupun di luar masa pemeliharaan, karena kita melihat kapan kerusakan itu terjadi. Jadi saya perlu tegaskan karena kadang-kadang kita mau mencari kontraktor susah, dihubungi susah, gitu ya. Tolong ini sebenarnya sudah tahu kalau kami perlu mencari lagi. Nah, kerusakan yang berupa kesalahan manajemen sekolah itu misalnya ada kaca sudah dipasang bagus, ternyata anaknya lempar-lemparan pecah, jangan juga menuntut dari kontraktor. Yang dimaksudkan kegagalan konstruksi di sini adalah tidak diapa-apakan, ya rusak. Keran tidak dimain-mainkan, rusak. Patah, ya patah dengan sendirinya misalnya, atau bocor dengan sendirinya, ini masih tanggung jawab kontraktor. Ya Bu ya, paham ya? Nah itu saya perlu tegaskan di sini. Terus satu lagi yang terakhir adalah efek dari pekerjaan. Memang tidak semua sekolah itu ada efeknya dari pekerjaan itu. Yang saya tahu adalah di tempatnya pekerjaan Pak Muhadi di SMP 10 ya, itu ada efek dari pekerjaan ketika pekerjaan itu berlangsung, terus ada kerusakan
secara internal Pak Muhadi sudah menjelaskan, sudah memberikan pengertian kepada sekolah bahwa itu masih tanggung jawab beliau. Nah, yang seperti itu kalau memang ada tanggung jawab di awal itu masih tanggung jawab kontraktor. Terus satu hal yang saya lupa, pemakaian air sama listrik itu kadang-kadang jadi polemik. Pertama masalahnya adalah listrik itu kadang-kadang makin izin. Ketika sudah selesai langsung ditinggal juga. Kepala sekolah tidak terus ketika kontraktor masih bekerja tidak diingatkan atau ketika selesai tidak diminta langsung. Akhirnya masalah itu berlarut. Akhirnya kepala sekolah dengan jalannya sendiri membayar dari bos, akhirnya ditolak. Barulah mengadu ke kita. Nah, kita sudah susah cari jalan keluar, kalau kontraktor agak susah diurusnya. Nah, maksud saya hal-hal yang kayak gitu bagusnya memang harus hadirkan batas juga antara sekolah dengan penyedia jasa. Nah, sekarang saya harapkan kontraktor yang hadir di sini semua itu tidak ada yang lari dari tanggung jawab, karena gimana pun Bapak Ibu semuanya dari kontraktor terutama, penggunaan listrik dan air itu menimbulkan biaya. Biasanya sekolah misalnya tagihannya 1 juta jadi 1.500.000 siapa yang nanggung kan? Tolong itu dipikirkan, jangan pura-pura lupa gitu. Tolong, karena ini jadi masalah di kemudian hari. Itu yang saya lihat. Dan terakhir yang saya sampaikan adalah sekali lagi secara teknis saya melihat bahwa pelaksanaan di AK Fisik tahun 2022 ini sepertinya semakin baik, walaupun ada semacam catatan-catatan tertentu dari kita, tapi tolong itu jangan. Nah, satu lagi saya lupa, masalah adendum, tolong konsultan, tolong diperhatikan, adendum atau CCO, kontrak check order tentang perubahan pekerjaan, final adendum itu tolong diperhatikan masalah perubahan volumenya. Jangan sampai pekerjaan yang sudah dikerjakan oleh kontraktor tidak terhitung, ya, artinya merugikan dari kontraktor. Jangan sampai juga menghitungnya kebanyakan volumenya sehingga kelebihan volumenya. Kita tidak akan merugikan dua belah pihak, artinya pemerintah tidak akan dirugikan, kontraktor juga tidak akan dirugikan. Dengan catatan pembuatan atau penyusunan adendum final dulu tolong sangat-sangat diperhatikan, karena nanti ketika ada pemeriksaan volume yang dilihat adalah volume final, bukan volume awal. Nah, terus selain adendum juga tolong diperhatikan gambar jadi atau asbud drawing. Asbud drawing itu adalah jawaban dari gambar perencanaan. Ketika kita mau membangun sesuatu itu kan ada gambar perencanaan. Ketika dilaksanakan ada semacam perubahan, misalnya yang tadinya pintunya presisi di tengah, ternyata ketika diterapkan di lapangan tidak bisa di tengah, itu di samping, jadi berubah gambarnya. Nah, gambar itu, perubahan gambar itu namanya asbud drawing atau gambar terlaksana atau gambar yang terbangun. Tolong konsultan itu membuat gambar itu secara cermat. Jangan, mohon maaf, karena saya pernah mengalami, ada pengalaman pribadi pembangunan SD 036. Pada waktu itu tidak ada niat dari kontraktor sebenarnya untuk memanipulasi data atau menimbulkan kerugian negara, tidak ada. Ternyata kesalahannya adalah ada pada konsultan salah membuat asbud drawing. Perencanaannya bangunan itu 35 meter panjangnya. Ketika sudah dilaksanakan tidak diukur ulang ketika menggambar final. Akhirnya, dan memang ada kesengajaan dari konsultan. Waktu itu karena dia nggak mau repot, gambar perencanaan tadi tinggal diubah judulnya. Jadi gambar final atau asbud drawing. Ketika diperiksa sama BPK ditarik meteran, ternyata pekerjaan itu cuma 33,5 meter kurang 1,5 meter kali 3 lantai, Pak. Jadi temuannya
menagih selama 5 tahun. Jadi itu sekarang sanksinya Pak Bapak Ibu, kalau pihak penyedia itu tidak membayar temuan yang sudah difinalkan oleh tim pemeriksa baik BPK, Inspektorat maupun BPKP, itu menjadi tanggungan kami yang ditagih, kami sama BPKOM. Dan kalau kami sampai pensiun, bahkan sampai meninggal, itu turun sampai ke turunan, bahkan mungkin sampai keturunan tidak terbatas. Kan jadi, mohon maaf ini bukan curhat. Jadi tadi kami sering berdiskusi sama Bapak BPKOM. Yang kayak gini ini perlu kita ingatkan bahwa sebenarnya tanggung jawab kami besar sekali Bapak Ibu. Kita selain mengawal pekerjaan, memastikan anggaran itu tepat sasaran dan tepat waktu, kita juga ada konsekuensi dari setiap pekerjaan kita yang harus menanggung. Itu kalau penyediaannya tidak kerja secara profesional. Kalau mereka kerja secara profesional, ya kita jadi tenang juga begitu. Ada yang temuan sampai ratusan juta itu dibayar karena dia secara di satu sisi memang penyedia mengakui bahwa itu kelebihan pembayaran, bahwa itu temuan dan secara sadar mengembalikan. Tapi rata-rata penyedia jasa masih banyak alasan seperti itu. Tapi nggak apa-apa. Saya yakin kontraktor yang hadir di sini semua itu orangnya baik-baik semua. Artinya tanggung jawab, kerja, profesional dan sebagainya. Jadi kita sama-sama sekolah selaku yang menggunakan gedung juga aman, tidak ada kerusakan, tidak ada masalah. Kita juga yang megang kegiatan juga diperiksa tidak ada temuan ataupun ada temuan dikembalikan, kan semua enak. Sampai juga yang bekerja, kontraktor yang bekerja, konsultan yang bekerja juga namanya harum. Satu pengalaman yang menurut saya sekali berharga bagi saya, itu pernah saya bekerja di membangun SCP 8 3 lantai. Kerjaannya harus sekali pekerjaannya. Bahkan waktu itu saking harusnya, saking bagusnya BPK sampai memuji Pak Kadis. Dia bilang rumah saya sama hotel masih kalah rapinya dibanding SCP 8. Waktu itu akhirnya BPK memutuskan sudah kita tidak usah periksa karena dia secara kerapian estetika sudah sangat rapi. Makanya waktu itu hal-hal yang kayak itulah kita selalu ingatkan sama kontraktor bekerja yang baik. Karena apa? Kalau Bapak Ibu sudah bekerja dengan baik, pekerjaan itu nggak susah dicari. Tapi kalau Bapak Ibu meninggalkan jejak yang tidak baik, mohon maaf, kami tidak berani merekomendasikan Bapak Ibu untuk bekerja kembali. Tolonglah diingat-ingat, terus dicatat. Ini untuk kebaikan kita bersama, bukan kebaikan kami sekian. Terima kasih atas perhatian semuanya. Mudah-mudahan yang baik bisa diambil.